Kisah Nabi Lut, alaihis salam. Lut adalah anak dari saudara Nabi Ibrahim. Lut ikut pindah ke Palestina bersama-sama Nabi Ibrahim dan pengikutnya. Sesudah diangkat menjadi nabi dan rasul, Nabi Lut ditugaskan untuk berdakwah di negeri Sadum Sodom. Penduduk negeri Sadum ini durhaka dan sangat bejat moralnya. Bangsa Sadum tidak menyetujui adanya perkawinan. Mereka menyukai laki-laki sama lelakinya. Dan yang perempuan menyukai sesama perempuan. Inilah kebiasaan bejat yang disebut homoseks dan lesbian. Jadi jangan dikira homoseksual dan lesbian itu perilaku manusia modern. Ini sudah ada sejak dahulu kala dan sangat kuno, bejat, mesum dan sesat lebih hina daripada binatang, karena binatang saja hanya mau menggauli lawan jenisnya. Di samping itu mereka suka merampok dan menyamun. Menghadang orang di tengah jalan untuk diambil hartanya dan menculik para pemuda untuk diperkosa. Nabi Lut memberi nasihat yang baik, tapi mereka tidak mau menerimanya. Malah mengejek dan memaki-maki. Jika mereka diingatkan akan adanya hari pembalasan dan azab Allah yang sangat pedih, mereka malah menantang Nabi Lut dengan berkata, "Hai Lut, datangkanlah siksa Allah itu, hai Lut sekiranya kau orang yang benar." Pada suatu hari ada 3 tamu laki-laki datang ke rumah Nabi Lut. 3 lelaki itu wajahnya tampan dan kulitnya lembut. Adalah kebiasaan kaum Sadum untuk merampas dan merebut lelaki tampan dan perkasa untuk diperkosa. Nabi Lut pun khawatir jika ketiga tamunya akan mengalami nasib tragis seperti itu. Tidak berapa lama, kemudian datanglah berbondong-bondong penduduk Sadum ke rumah Nabi Lut. Mereka berdiri di depan rumah Nabi Lut yang tertutup rapat. Mereka berteriak-teriak agar Nabi Lut menyerahkan ketiga tamunya. Nabi Lut heran, sebab tidak seorang pun tahu tentang adanya tamu yang hadir di rumahnya. Tentu ada yang jadi pengkhianat di dalam keluarganya. Berkata Nabi Lut, "Hai kaumku, janganlah tamuku ini kamu minta. Biarlah anak-anak perempuanku yang kuberikan." Jawab kaum Sadum, "Hai Lut, engkau sudah tahu maksud kami. Kami tidak menyukai perempuan, kami hanya menghendaki laki-laki." Dengan sabar Nabi Lut mencoba menyadarkan kaumnya, bahwa tindakannya itu tercela, namun kaumnya tidak mau peduli. Mereka tetap menuntut agar Nabi Lut menyerahkan tamunya. Di saat yang genting itu ketiga pemuda tampan tadi berkata kepada Nabi Lut, "Hai Lut, kami ini sebenarnya para malaikat yang diutus Allah. Tenangkanlah hatimu, mereka tidak akan membahayakan kamu. Jika hari sudah malam keluarlah dari negeri ini bersama keluargamu, ingat janganlah kalian melihat ke belakang." Maka keluarlah Nabi Lut dengan keluarganya melalui pintu belakang. Har menjelang pagi, mereka mendobrak pintu rumah Nabi Lut. Mereka bersorak begitu melihat 3 pemuda tampan di dalam rumah Nabi Lut. Tetapi maksud mereka untuk membawa 3 pemuda itu tak kesampaian. Tiba-tiba, sepasang mata mereka tidak bisa melihat lagi. Mereka diazab hingga menjadi buta. Dan pagi-pagi sekali datanglah azab Allah itu. Negeri Sadum ditimpa gempa bumi yang sangat dahsyat. Dan kaum durhaka itu dihujani batu yang sangat besar dan banyak sekali, sehingga tidak ada seorang pun yang hidup. Nabi Lut, bersama istri dan kedua anaknya mendengar gemuruh hancurnya negeri Sadum, mereka terus berjalan tanpa berani menoleh ke belakang. Namun istri Nabi Lut tergerak hatinya untuk menoleh. Maka istri Nabi Lut mendadak berubah menjadi batu dan musnah bersama penduduk Sadum yang durhaka. Sesungguhnya wanita itulah yang mengkhianati keluarganya, memberitahukan perihal kedatangan tamu Nabi Lut kepada kaumnya. 8. Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ibrahim mempunyai 2 istri. Istri pertama bernama Sarah. Istri kedua bernama Hajar. Sarah melahirkan seorang anak laki-laki dinamakan Ishak. Dan Hajar juga melahirkan anak laki-laki diberi nama Ismail. Sarah merasa kurang senang hidup bersama Hajar. Berkali-kali ia meminta kepada suaminya agar Hajar dan anaknya dipindah saja ke tempat lain. Nabi Ibrahim tidak segera menuruti permintaannya. Barulah setelah menerima perintah Allah, Nabi Ibrahim mengajak Hajar dan Ismail pindah ke Makkah. Ismail pada waktu itu masih menyusu. Ia terpaksa harus ikut kedua orang tuanya menempuh perjalanan jauh. Perjalanan yang melelahkan. Hajar dan Ismail diletakkan di daerah yang tandus, padang pasir yang sunyi dan terik matahari yang menyengat kulit. Tak ada seorang pun kecuali mereka berdua. Asal-usul telaga Zam-Zam. Karena di sekitar tempat itu tak ada mata air, sedang perbekalan sudah habis.
Ismail pun merasa kehausan. Ia menangis karena tak kuat menahan rasa haus. Sabarlah anakku, ibu akan mencari air untukmu, demikian kata Hajar sambil berlari-lari mencari air. Ya Tuhan, tolonglah hamba-Mu ini, yang dalam bahaya kematian, kami bertambah payah, lemah dan kehausan. Hajar berlari ke Gunung Sofa tetapi tidak terdapat air. Kemudian turun dan naik lagi ke Gunung Marwah. Tak ada setetes air pun. Dengan berlinang air mata ia berkata, "Oh, sabarlah anakku, sabar." Tiba-tiba tak jauh dari Ismail nampak seorang lelaki datang menghampiri. Lelaki itu menjejakkan kakinya ke tanah maka keluarlah air yang berlimpah-limpah dan memancar ke segenap penjuru. Lelaki tersebut tak lain adalah malaikat yang diutus Allah. Hajar segera berlari ke tempat itu untuk mengambil air. Dengan demikian terhindarlah Ismail dari kematian karena haus. Lelaki yang tak lain adalah malaikat Jibril itu kemudian berkata, "Sam-sam. Sam-sam," artinya berkumpullah. Maka air pun berkumpul menjadi mata air yang sejak saat itu disebut Telaga Sam-sam. Sebelum Jibril pergi, ia berpesan kepada Hajar, "Hai Hajar, jangan engkau merasa khawatir akan kehabisan air. Jangan takut, telaga ini bukan hanya untuk orang-orang di sini saja, melainkan juga untuk tamu-tamu Tuhan. Dan bapak anak ini nanti akan datang untuk membangun rumah Allah di tempat ini." Yang dimaksud tamu-tamu Tuhan adalah orang-orang yang mengerjakan ibadah haji. Yang dimaksud rumah Allah adalah Ka'bah. Memang bekas perjalanan Hajar, Nabi Ibrahim dan Ismail sampai zaman sekarang ini dijadikan amalan ibadah haji. Dengan adanya sumur Zam-Zam inilah maka banyak berdatangan burung-burung padang pasir. Mereka berkerumun di sekitar sumur sehingga menarik perhatian para kafilah yang melewati tempat itu. Semakin lama semakin banyak orang berdatangan dan menetap di tempat itu bersama Hajar dan Ismail. Hajar dan Ismail dianggap sebagai pemilik tempat itu, sehingga para pendatang yang berasal dari suku Jurhum itu sangat menghormatinya. Mereka meminta izin terlebih dahulu sebelum mengambil air Zam-Zam dan mendirikan tempat tinggal di sekitar sumur Zam-Zam. Ujian berat bagi Nabi Ibrahim dan Ismail. Setelah beberapa tahun Nabi Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya di padang pasir yang tandus, ia pun merasa rindu. Setiap kali ia mengirim utusan melihat keadaan anak dan istrinya, setiap itu pula ia merasa lega. Ternyata dari para utusan itu ia dapat keterangan bahwa Hajar dan Ismail dalam keadaan baik-baik saja. Anak dan istrinya dianggap pemilik dan pemimpin di Makkah. Karena istri dan anaknya itulah yang pertama kali menetap dan bertempat tinggal di sana. Demikianlah, Nabi Ibrahim akhirnya tak dapat menahan kerinduannya yang selama ini terpendam. Ia berangkat ke Makkah dan bertemu dengan Hajar dan Ismail di Padang Arafah. Anak dan istrinya sedang menggembalakan ternak yang cukup banyak. Ia merasa lega bercampur haru, ternyata kehidupan anak dan istrinya tidak kurang suatu apa, tampaknya malah serba kecukupan. Dalam perjalanan pulang ke Makkah, ketiga anak manusia itu beristirahat di Musdalifah karena kelelahan. Perjalanan antara Palestina dan Makkah bukanlah jarak yang dekat. Maka Nabi Ibrahim tertidur saking lelahnya. Dalam tidurnya yang hanya sebentar itu Nabi Ibrahim mendapat wahyu melalui mimpi. Bahwa ia diperintah Allah supaya menyembelih Ismail. Ismail harus dikorbankan sebagai bukti tunduk patuhnya Nabi Ibrahim kepada Tuhannya. Begitu terbangun Nabi Ibrahim berdebar-debar. Ujian kali ini benar-benar berat. Nabi Ibrahim begitu menyayangi Ismail, tapi Tuhan menghendaki anak yang sangat dicintainya itu untuk dijadikan korban. Betapa berat cobaan ini. Lama Nabi Ibrahim mendambakan anak sebagai penerus generasinya. Ismail adalah anaknya yang pertama. Sebelumnya dari perkawinannya dengan Sarah ia belum dikaruniai anak walau usianya sudah sangat lanjut. Kini setelah mendapat anak itu harus dikorbankan. Agak ragu, namun akhirnya Nabi Ibrahim menguatkan hati demi rasa cintanya yang lebih besar kepada Tuhan. Nabi Ibrahim beritahu mimpi itu kepada Ismail. "Wahai Ismail, aku tadi malam diperintah Allah untuk menyerahkanmu sebagai korban, aku harus menyembelihmu, sekarang, bagaimanakah pendapatmu nak?" Kata Nabi Ibrahim. "Wahai ayah, sekiranya itu perintah Allah, maka laksanakanlah apa yang diperintahkan itu, dan aku akan tetap sabar dan ikhlas," jawab Ismail. Dikisahkan betapa iblis berusaha merintangi perintah Allah kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, Hajar dan Ismail berkali-kali dibujuk agar tidak mau melaksanakan perintah itu. Namun ketiganya tetap melaksanakan perintah Allah. Godaan iblis yang demikian dahsyat tak mampu meruntuhkan mereka.
Ismail dibawa ke atas bukit. Wajahnya ditutup kain putih. Pedang sudah disiapkan. Ketika pedang itu berada di atas leher Ismail dan hampir menempel, tiba-tiba tubuh Ismail diganti dengan seekor kambing yang gemuk. Malaikat Jibril yang melakukannya. Dengan demikian selamatlah Ismail dari penyembelihan. Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, "Hai Ibrahim, kau sudah melaksanakan perintahku dengan ikhlas. Dan sekarang sebagai gantinya aku berikan binatang ternak untuk disembelih. Ini adalah cobaan yang sangat besar bagimu." Peristiwa itu terjadi pada tanggal 10 Zulhijjah di Mina. Hingga sekarang dirayakan umat Islam sebagai Hari Raya Kurban. Umat Islam yang melaksanakan ibadah haji juga melakukan kurban di Mina sebagai penghormatan atas Nabi Ibrahim. Petunjuk Nabi Ibrahim kepada putranya dalam memilih istri. Semakin hari semakin banyak orang yang menetap di sekitar sumur Zamzam. Umur Ismail semakin bertambah. Sesudah tiba saatnya ia dinikahkan dengan wanita Jurhum. Pada suatu hari Nabi Ibrahim mengunjungi rumah Ismail. Pada waktu itu Ismail sedang tidak berada di rumah. Hanya istrinya yang ada di rumah. "Di mana Ismail?" tanya Nabi Ibrahim. "Ismail sedang keluar untuk berburu," jawab istri Ismail. "Bagaimana keadaan rumah ini?" tanya Nabi Ibrahim lagi. "Aduh," keluh istri Ismail. "Rumah ini dalam keadaan kesulitan dan kesempitan." Wanita itu kemudian menceritakan keburukan dan kekurangan Ismail. "Apakah kamu mempunyai jamuan?" tanya Nabi Ibrahim. "Aku tidak punya makanan dan minuman, aku tidak punya apa-apa," jawab wanita itu. Betapa kecewa Nabi Ibrahim melihat penampilan istri anaknya itu. Wanita itu tidak menghormati suaminya dengan menceritakan kekurangan suaminya sendiri tanpa tersisa. Sebelum pamit Nabi Ibrahim berpesan kepada wanita itu, "Katakanlah pada suamimu bahwa ambang pintu sebelah ini cepat diganti." Ketika Ismail datang diceritakan semua yang terjadi kepada suaminya, juga wasiat ayahnya. Ismail mengangguk, kemudian berkata kepada istrinya, "Maksud ayahku, aku harus menceraikanmu. Kamu harus pulang ke rumah keluargamu." Sesudah bercerai dengan wanita itu Ismail menikah lagi dengan wanita lain. Kali ini istrinya berbudi mulia, mukanya selalu manis dan ramah. Ketika Nabi Ibrahim berkunjung, disambutnya dengan ramah tamah dan tidak menceritakan kejelekan serta kekurangan Ismail. Sebelum pergi Nabi Ibrahim berpesan kepada menantunya itu, "Katakan kepada suamimu, ambang pintu jangan diganti." Bahasa isyarat itu cepat dimengerti oleh Ismail. Kali ini ayahnya menyetujui pernikahannya. Istrinya kali ini adalah pilihan yang tepat. Ismail hidup bahagia dengan istrinya itu. Ia mempunyai beberapa keturunan. Dari keturunannya inilah akan ada seorang nabi penutup yaitu Nabi Muhammad SAW. Mendirikan Ka'bah. Pada suatu hari Nabi Ibrahim mendapat perintah untuk mendirikan Ka'bah di dekat Telaga Zamzam. Diberitahukan hal itu kepada Ismail. Maka keduanya sepakat untuk membangun rumah Allah yang akan dipergunakan untuk beribadah. Mereka membangun Ka'bah tersebut dengan tangan-tangan mereka sendiri. Diangkutnya batu dan pasir serta bahan-bahan lainnya dengan tenaga yang ada padanya. Setiap usai bekerja mereka berdoa kepada Allah, "Ya Allah terimalah persembahan kami ini. Engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk dan patuh kepada Engkau, begitu pula anak dan keturunan kami semua menjadi umat yang tunduk dan patuh. Tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah bagi kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang." Pada saat membangun rumah suci itu, Nabi Ibrahim dan Ismail meletakkan sebuah batu besar berwarna hitam mengkilat. Dan sebelum meletakkan batu itu diciuminya sambil mengelilingi bangunan Ka'bah. Batu tersebut sampai sekarang masih ada dan dinamakan Hajar Aswad. Setelah bangunan itu selesai, Allah mengajarkan kepada Nabi Ibrahim dan Ismail tata cara menyembah Allah. Tata cara ibadah yang diajarkan kepada Nabi Ibrahim dan Ismail inilah yang juga akan diajarkan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul yang akan datang hingga Nabi Muhammad SAW. Khitan. Ketika Nabi Ibrahim berumur 90 tahun dan Ismail berumur 13 tahun, mendapat perintah Allah untuk melakukan khitan atau sunat. Khitan ini terus dilakukan oleh nabi-nabi sesudahnya, termasuk Nabi Muhammad SAW. Dengan khitan terhindarlah seseorang dari penyakit kelamin dan menambah nikmatnya hubungan suami istri. Konon, karena usianya sudah lanjut, maka khitan Nabi Ibrahim dilakukan dengan kampak. 9. Nabi Ishak alaihi salam.
Nabi Ishak adalah putra Nabi Ibrahim bersama Sarah. Ishak artinya tertawa. Dinamakan demikian karena ibunya tertawa sewaktu mendengar kabar dari malaikat bahwa ia akan mengandung. Padahal umur Sarah pada waktu itu sudah 99 tahun dan Ibrahim sudah 120 tahun. Ada juga yang menyebutkan Sarah pada waktu itu berumur 90 tahun dan Nabi Ibrahim 100 tahun. Sarah merasa sudah terlalu tua untuk melahirkan, itulah sebabnya ia tertawa ketika mendengar kabar akan mengandung dan melahirkan anak. Tentang kenabian Ishak ini tersebut di dalam Al-Quran, dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang soleh. Kami limpahkan keberkatan atasnya dan atas Ishak. Dan di antara anak cucunya ada yang berbuat baik dan ada pula yang zalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata. Ash-Shofa'at, ayat 112-113. Nabi Ishak mengajak kaumnya untuk beribadah dan hanya menyembah Allah saja tanpa menyekutukannya. Nabi Ishak juga menerima wahyu dan meneruskan ajaran ayahnya yaitu Nabi Ibrahim. Nabi Ishak menikah dengan wanita Haran Irak dan dikaruniai 2 orang putra. Yang pertama bernama Ish dan yang kedua bernama Yakub. Dalam memimpin umat, Nabi Ishak dikenal sebagai nabi yang bersifat ramah tamah hingga umatnya merasa senang, rukun dan diberi kemakmuran yang berlimpah ruah oleh Allah. Semoga kisah teladan ini bisa menjadi sebagai bahan musahabah diri kita, ambil hikmahnya. Jika Anda merasa video ini bermanfaat buat Anda jangan lupa tekan like atau suka. Dengan membagikan atau share sudah membantu menyebarkan kebaikan untuk menambah amal kita. Jangan lupa tekan subscribe dan tombol lonceng, jika ingin mendapatkan pemberitahuan video terbaru.